tentang ayat ini dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini. Kata beliau, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih, dalil-dalil yang belum jelas bagi kebanyakan orang, lalu mereka gunakan dalil itu untuk mendukung pemahaman yang menyimpang, tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Nabi SAW, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi mereka, untuk berhati-hati dengan mereka, bukan mendekat atau menjadikannya kawan dekat, apalagi menjadikannya sebagai guru. Jadi ini bertentangan dengan ayat dan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang melarang kita untuk berguru dari orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, tidak mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pendapat seperti ini bertentangan dengan dalil, juga bertentangan dengan akal sehat dan fakta. Secara akal sehat dan faktanya adalah belum tentu kita bisa memastikan atau menilai mana yang baik untuk kita ambil, mana yang buruk untuk kita buang. Apakah kita bisa pastikan ucapannya ini baik, ini yang saya ambil, yang itu buruk, itu yang saya tinggalkan? Belum tentu bisa kita lakukan. Bisa saja dengan keterbatasan ilmu kita, sebenarnya yang dia sampaikan baik, kita anggap buruk. Atau sebaliknya dia sampaikan buruk, kita anggap baik. Itu mungkin saja terjadi. Dan bahkan jemaah sekalian, sangat-sangat mungkin terjadi juga dia menyampaikan yang tidak baik, yang buruk, dan kita sudah tahu itu buruk. Kemudian dia hiasi dengan dalil-dalil dan kita terpengaruh. Dan itu banyak terjadi. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulkiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah, janganlah dia sampaikan kepada teman-teman duduknya agar tidak dia masukkan ke dalam hati mereka. Perhatikan jemaah sekalian, komentarnya Imam Az-Zahabi rahimahullah terhadap ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Az-Zahabi? "Aktsaru a'immati salaf ala hadza at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras agar kita menjauh dari ahlul bid'ah atau dari orang-orang yang menyampaikan kesesatan. Kenapa? Karena mereka memandang hati mereka lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Ini pandangan ulama salaf. Merasa hati mereka lemah. Tapi kalau kita merasa kuat, mereka saja menganggap hati mereka lemah, takut terpengaruh ketika mendengarkan ucapan orang yang menyimpang. Walaupun mereka sudah tahu itu sebenarnya salah, tetapi hati itu lemah, bisa terpengaruh. Namun ada sebagian orang sekarang, mereka jadikan bahan tertawaan, bahan candaan ucapan ulama salaf ini. Iya, subhanallah. Ada lagi kemungkaran yang lain. Hadirnya kita di situ, kemudian kita diam saja tanpa menegur yang mungkar, itu kan kemungkaran juga. Kita melihat orang berbuat kemungkaran, kita mampu menegur, tapi kita diam saja, maka kita telah berbuat dosa. Harusnya kita tegur. Jadi mendiamkan kemungkaran adalah kemungkaran. Ada lagi kemungkaran yang lain, yaitu bisa saja kehadiran kita sama saja menolong dia, membantu dia. Dia semakin semangat, jamaahnya semakin semangat, semakin ramai. Berarti kita membantu dia, menolong dia dalam menyebarkan kesesatan. Begitu pula bisa jadi muncul kemungkaran yang lain, yaitu kita menipu orang. Maksudnya gimana? Ketika kita hadir di satu majelis, padahal majelis itu menyimpang, dan ada orang melihat kita, bisa jadi karena kita hadir, dia ikut hadir, maka kita menyesatkan dia. Hati-hatilah, ini tidak main-main.